Salam Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita kembali diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hari yang baru, hari yang Tuhan jadikan dengan segala berkat di dalamnya. Tuhan izinkan kita untuk menikmatinya, supaya kita bisa terus belajar mengucap syukur. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk hari-hari yang telah kami lewati, dengan pertolongan, dengan penyertaan yang dari Tuhan. Dan sampai hari ini kami dapat menikmati hari yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami rindu untuk kembali mendengar, menikmati, merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon pertolongan-Mu, supaya kami dapat sungguh-sungguh terus belajar untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Tuhan, mohon pengampunan-Mu untuk segala dosa, pelanggaran, ketidaktaatan kami. Sehingga pada hari ini kami sungguh-sungguh dapat menikmati firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mohon belas kasihan-Mu untuk hamba yang berkata-kata dan untuk setiap jemaat Tuhan yang mendengar. Biarlah kami boleh sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan dan mendapat berkat di dalamnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami naikkan doa, ucapan syukur kami. Amin. Nah Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, salam. Saya berharap kita semua boleh berada di dalam pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Hari ini saya mau mengajak kita semua untuk mengingat perjalanan hidup kita. Kita semua berapapun usia kita, kita pasti sudah menjalani hari-hari, bahkan minggu, bulan, tahun, masa demi masa kita lewati sampai saat ini. Dan setiap kita memiliki kesempatan, memiliki satu pengalaman yang berbeda. Ada suka, ada duka, ada air mata, ada juga tawa. Setiap masa atau setiap waktu, setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita nikmati, pasti ada hal-hal yang spesial untuk kita alami. Baik itu duka, kalau toh duka itu tidak duka terus-menerus. Juga kalau suka, juga tidak suka terus-menerus sepanjang waktu. Ada pergantian, ada keseimbangan antara suka maupun duka. Di tengah-tengah duka, pasti ada suka. Juga di tengah-tengah suka ada duka. Karena apa? Karena Tuhan mau kita terus menyadari di dalam hidup kita ini tidak melulu hanya kita sendiri yang menjalani hidup dengan segala kekuatan, dengan segala pengalaman, dengan segala apapun yang kita capai di dalam hidup ini. Tapi kita boleh belajar untuk mengingat bahwa di dalam setiap masa yang kita jalani itu ada Tuhan yang bekerja, yang setia untuk terus menyertai setiap langkah hidup kita. Jikalau sampai sekarang kita diperhadapkan kepada kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan,
kenyataan yang mungkin membuat kita takut, khawatir, cemas. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, selalu ada harapan di dalam Tuhan. Selalu ada kekuatan untuk kita terus belajar bersukacita di dalam Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan kita pelajari. Kita belajar dari satu tokoh, seorang rasul yang bernama Paulus. Kita buka Alkitab kita. Kita akan baca bagian firman Tuhan dari Filipi 3. Filipi 3 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyimak bagian dari firman Tuhan ini. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara. Filipi 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Rasul Paulus menuliskan ayat-ayat ini untuk mengajar jemaat yang ada di kota Filipi. Dan ketika dia menyampaikan hal tersebut, dia sedang dalam kondisi yang tidak seperti yang dia harapkan. Dia ada di dalam penjara. Bukan karena dia melanggar hukum, bukan karena dia melakukan sesuatu yang patut untuk dia berada di dalam penjara. Tetapi karena iman pengharapannya kepada Yesus, dia ada di dalam penjara. Dan ada beberapa hal yang diajarkan oleh Rasul Paulus yang saat itu ada di dalam penjara bagi jemaat yang ada di kota Filipi dan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara yang hidup saat ini. Beberapa hal yang boleh kita nikmati melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca barusan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Biarlah itu juga menjadi berkat khusus bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus adalah pengenalan akan Yesus Kristus itu lebih mulia dari segala sesuatu. Jika kita melihat ayat-ayat sebelumnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus mengungkapkan siapa dia sebelum dia mengenal Tuhan. Sebelum dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Dia adalah seorang Farisi. Apa itu seorang Farisi? Seorang yang memiliki kedudukan di masyarakat. Dia seorang ahli Taurat, boleh dikatakan menguasai
mempraktekkan, melakukan setiap hukum Taurat itu dengan setia. Dia memiliki posisi jabatan yang saat itu diingini oleh banyak orang. Setiap orang menginginkan capaian atau prestasi seperti yang dicapai oleh Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus mengatakan bahwa pengenalan akan Yesus Kristus itu lebih mulia dibanding capaian-capaian yang sudah dia capai selama hidupnya sampai dia mengenal Yesus. Walaupun dia di dalam posisi atau kondisi saat itu yang tidak menyenangkan, tetapi dia selalu mengingat bahwa pengenalan akan Kristus Yesus itu lebih mulia. Itu yang membangkitkan semangat dia. Bukan dia mau menghibur diri karena kondisinya yang ada di dalam penjara, tidak. Tetapi karena dia tahu siapa Kristus yang memberikan dirinya untuk dikenal oleh dia. Membuka dirinya untuk menjumpai Paulus yang saat itu dia sedang giat-giatnya untuk menganiaya orang percaya. Betapa luar biasanya Rasul Paulus saat itu. Dia menjalankan setiap aktivitas kehidupannya. Dan capaian yang ia capai itu boleh dikatakan ada di puncak. Di puncak pencapaian yang orang lain mungkin iri dengan apa yang dicapai oleh Rasul Paulus. Tetapi ketika dia mengenal Kristus, dia mengatakan itu jauh lebih mulia dari apa yang ia capai selama ini. Hal yang kedua yang dikatakan oleh Rasul Paulus adalah pengenalan akan Kristus Yesus itu adalah anugerah. Bukan berdasarkan capaian-capaian dia, bukan. Bukan karena jabatan yang dia miliki, bukan karena ketaatan, bukan karena apa yang dia lakukan untuk mentaati hukum Taurat, bukan. Tapi pengenalan akan Kristus yang dia alami itu karena anugerah yang dari Allah. Jikalau bukan anugerah, tidak mungkin seorang Rasul Paulus dapat mengenal Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan keyakinan Rasul Paulus yang dia miliki bahwa jikalau dia bisa mengenal Kristus itu karena anugerah yang dari Allah, itu juga pernah diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika dia ada di dunia ini. Yaitu terdapat di Yohanes yang ke-6, Yohanes pasal 6. Kita akan melihat ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Yohanes 6 ayat yang ke-44. Yohanes 6 ayat 44 berbunyi demikian. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Tuhan Yesus sendiri mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada pribadi Yesus jikalau bukan karena Allah Bapa yang menarik orang itu untuk datang kepada Yesus. Dan itu juga yang diyakini, diimani oleh Rasul Paulus bahwa jikalau dia dapat mengenal Kristus itu karena anugerah. Karena Allah yang menarik dia untuk datang
kepada Kristus. Begitu juga bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Jikalau kita saat ini boleh mengenal Yesus, hendaklah kita juga memiliki satu keyakinan seperti yang dimiliki oleh Rasul Paulus, bahwa pengenalan akan Yesus itu lebih mulia dari segala capaian-capaian yang ada di dunia ini. Dan pengenalan akan Yesus itu bukan karena siapa kita, bukan karena capaian atau prestasi yang kita tunjukkan, yang kita miliki, tapi karena anugerah. Anugerah yang diberikan oleh Allah yang membuat kita dapat mengenal Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, siapapun kita, latar belakang apapun kita, kondisi apapun saat ini yang kita hadapi, kita memiliki anugerah yang diberikan oleh Allah Bapa sehingga kita dapat mengenal Yesus. Yang ketiga yang mau diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara, bahwa pengenalan akan Kristus Yesus itu memberikan pengharapan yang pasti. Pengharapan apa? Pengharapan untuk mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. 3 perkara yang diajarkan oleh Rasul Paulus hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, pengenalan akan Kristus itu lebih mulia dari capaian-capaian yang ada di dunia ini. Dari segala hal yang ditawarkan oleh dunia ini, pengenalan akan Kristus lebih mulia. Yang kedua, pengenalan akan Kristus itu bukan karena prestasi atau bukan karena siapa kita, hanya karena anugerah yang dikerjakan oleh Allah Bapa yang menarik kita untuk datang kepada Yesus. Dan yang ketiga, pengenalan akan Kristus itu membawa kepastian, memberikan pengharapan akan sebuah kepastian bahwa kita akan dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus dan hidup bersama Dia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita terus menikmati Tuhan di dalam hidup kita. Menikmati kebenaran firman Tuhan bukan karena kita, bukan karena posisi, bukan karena prestasi, tapi karena anugerah Tuhan. Apapun situasi yang kita hadapi saat ini, mungkin situasi ini seolah-olah tidak membangkitkan harapan, tetapi pengenalan akan Yesus ini akan memberikan pengharapan yang pasti. Pengharapan akan hidup setelah kematian. Juga pengharapan akan hidup saat ini ketika situasi sepertinya tidak menjanjikan apapun. Tetapi Tuhan Yesus tetap menganugerahkan kepastian bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Kepastian penyertaannya di dalam hidup kita. Sudahkah kita menaruh iman, percaya kepada Dia walaupun situasi yang kita hadapi saat ini seolah-olah menghimpit hidup kita, seolah-olah belum kita lihat jalan keluar atau penyelesaian. Pandemi ini masih diizinkan Tuhan untuk kita hadapi, sampai kapan kita tidak tahu. Tetapi di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, masih ada sukacita, masih ada pengharapan, masih ada kekuatan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus kepada saya dan Bapak, Ibu, Saudara.
Karena apa? Janjinya untuk menyertai saya dan Bapak Ibu Saudara sampai akhir zaman. Mari kita terus menghidupi kebenaran firman Tuhan. Mari kita terus untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang juga mengalami situasi sulit seperti kita. Tetapi kita masih dapat membagikan pengenalan kita akan Tuhan kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka juga menyadari bahwa pengenalan akan Yesus itu lebih mulia dari apapun yang ada di dunia ini. Pengenalan akan Yesus itu hanya anugerah dari Allah. Dan pengenalan akan Yesus itu membawa pengharapan yang pasti untuk saya dan Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Yang terus menaruh iman percayanya kepada Dia. Amin. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan. Pada hari ini kami percaya Roh Kudus yang ada di dalam setiap hati kami yang akan menolong kami terus untuk mau diajar dan belajar firman-Mu. Tuhan, terima kasih untuk hal-hal yang boleh kami pelajari pagi hari ini. Bahwa pengenalan akan Engkau itu lebih mulia dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Bahwa pengenalan akan Engkau itu merupakan anugerah. Dan pengenalan akan Engkau itu membawa pengharapan yang pasti bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur dan kami memohonkan semuanya ini. Haleluya. Amin.